Macam betul aja mulut wanita sundal ini. Kau pikir melawan seorang mantan presiden segampang itu? Semudah itu tidak. Buat mati kalian di hari Jumat yang berkah. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting, jaga selalu kesehatannya. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Gerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantak. Macam betul aja mulut wanita sundal ini. Ketika rakyat Indonesia tidak bergerak dari sekarang, maka negara ini akan hancur lululantak katanya. Yang hancur lululantak itu kau, ya, dan gerombolanmu itu. Rakyat Indonesia saat ini, ya, wanita sundal, kami lagi menikmati, ya, kebahagiaan kami karena kalian sebagai manusia perusuh, ya, manusia pecah belah, manusia yang selalu membuat gaduh. Ya, nggak lama lagi akan dikerengkeng, ya. Jadi nggak usah sok hebat kau, ya, nggak usah sok penting kau, ya. Nggak ada rakyat yang mendukung kalian itu, ya. Yang hancur itu mulutnya kamu itu. Orang cuma berapa panggal saja ngoceh terus, nantilah tunggu saja akan dipenjara. Masih saja ngoceh. Ampun. Jumat sakral maksudnya apa? Diva. Orang kau biadab sekali kau ini. Kau keluaran dari mana kah? Dari pohon bambu apa dari pohon pisang? Orang kau begitulah. Jangan biadab. Matinya di neraka kau ini. Saya akan menjawab ngomongan si Betina ini dulu. Ya kan, kata si Betina ini, apabila rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya untuk membela dia karena dia sudah diproses hukum, maka negara ini akan hancur. Itulah yang diutarakan atau dicurhati oleh si Betina ini, ya kan? Tapi saya akan jawab. Ya Betina, apabila penegak hukum atau Polda Metro Jaya tidak menghukum kamu seberat-beratnya, maka Indonesia ini akan hancur dan seluruh rakyat Indonesia ini akan menjadi bodoh. Karena apa? Karena kalian itu bertiga, Momon, Roy Panci sama kamu Betina, sudah membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, ya kan? Dengan alasan menuduh ijazah Bapak Jokowi itu adalah palsu, dibuat di pasar Pramuka. Sedangkan kalian itu belum pernah melihat ijazah asli Bapak Jokowi, tapi kalian sudah langsung mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu adalah palsu. Dan kamu mengatakan kalian bertiga ini Bapak Jokowi itu adalah perusak bangsa dan negara ini. Pokoknya macam-macam lah kalian buat untuk memfitnah dan menjatuhkan beliau. Sedangkan beliau itu adalah mantan presiden ke-7 yang sudah berbuat baik untuk bangsa dan negara ini dan juga untuk rakyatnya selama beliau memimpin. Tapi datanglah orang-orang yang tidak mempunyai otak ini, selalu memfitnah, menghina, menghujat Bapak Jokowi. Ya kan gitu? Kalian itu sudah mencemarkan nama baik Bapak Jokowi dan juga Gibran dan juga Universitas Gadjah Mada.
wajar dong kalian itu harus diproses hukum. Karena negara kita ini adalah negara hukum. Bukan negara semau-mau kamu aja membuat huru-hara dan menuduh-nuduh yang tidak jelas. Jadi apabila kalian tidak dihukum segera atau diproses hukum, maka hancurlah negara Indonesia ini. Malu lagi sama negara-negara lain. Kok ada rakyatnya yang memfitnah, menghujat mantan presiden yaitu Bapak Jokowi yang sudah berbuat baik di bangsa ini. Negara-negara luar juga mengakui itu dan bahkan dunia internasional mengakui Bapak Jokowi itu adalah presiden terbaik sejak berdirinya bangsa dan negara ini. Itu. Jadi apabila kalian tidak dihukum, malu kita sama negara tetangga. Apa itu Indonesia? Rakyatnya kok bisa ya? Seperti Betina dengan si Momon dengan si Rismon membuat huru-hara di bangsa Indonesia, tapi tidak bisa penegak hukumnya memproses katanya. Jadi negara ini malu dengan rakyat Indonesia ini kalau kamu itu tidak secepatnya diproses hukum dan dipenjarakan. Jelas ya, itu jawabannya ngomongan kamu itu yang mengajak seluruh rakyat Indonesia harus turun membela kamu. No. Karena rakyat Indonesia ini masih banyak yang pintar dan bijak. Ya. Yang bisa membedakan mana pemimpin yang benar dan mana pemimpin yang tidak benar. Kami bisa melihat itu dan dapat membedakan itu. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tipa sebagai tersangka terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, dan sekarang Dr. Tipa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turun melawan kezaliman Jokowi. Begitulah kira-kira. Empok, kau pikir melawan seorang mantan presiden segampang itu? Semudah itu? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Sebab dia masih dilindungi oleh negara. Dan kau atau gerombolan kau pernah berkata dulu, setelah Joko Widodo lengser dari jabatannya, maka kita senang untuk mengadilinya dan menangkapnya atas kesalahan yang dia lakukan selama 10 tahun. Aku masih ingat video itu. Tapi tidak semudah itu, Bu. Itu narasi bodoh, narasi tolol yang kau bangun dari awal. Kau pikir seluruh rakyat Indonesia itu sependapat denganmu? Tentunya tidak. Sedikit-sedikit kau merendahkan orang. Bila orang berpihak ke sini, kau bilang termul. Bila orang berpihak ke tempatmu, kau anggap di jalan yang benar. Tidak begitu caranya berpolitik. Untuk menaikkan seseorang itu bukan begitu caranya. Dan sekarang ibaratnya kau sudah masuk luka belut. Luka belut kau tahu? Masuk senang, tapi keluarnya susah. Itulah yang namanya perangkap orang yang licin seperti belut. Nah, hari Jumat berkah ya kan? Tepat sekali, Bu, buat mati itu. Buat mati kalian semuanya itu ya. Roy Suryo, Egy Sujana, ya kan? Ibu Tifa sendiri, ya kan? Sama siapa lagi tuh si Tompel. Nah, cocok itu. Buat mati kalian di hari Jumat yang berkah. Assalamualaikum guys, sorry video ini saya skip. Nak gerak, nak ikut hati engkau, nak ikut kehendak engkau. Sorry ya. Sorry ya. Pak, ada orang yang bodoh. Rakyat mana yang nak ikut gerakan engkau? Rakyat yang mana nak sokong engkau? Engkau dah tentu bodohkan masyarakat. Kau takut? Takut ya? Hadap je lah. Kan kau mencabar. Oh, orang baik-baik. Kan? Ijazah diteliti, apa diteliti, ini itu diteliti. Yang cari masalah dan cari sebab itu siapa? Engkau lah Tipa. Engkau ya cari sebab dari masalah. Apabila engkau masuk tersangka, engkau cakap disolimi. Justru engkau yang menzolimin Jokowi. Disolimin Jokowi itu oleh engkau.
Kau mak ya, kau hasut-hasut rakyat untuk gerak. Ini tujuh engkau yang ya Allah itu kata suka. Engkau udah salah gunakan apa? Kau terima aja Suryo Bismon udah jadi tersangkir kan. Nah, jangan ajak-ajak orang, jangan hasut-hasut orang. Orang udah pandai nak duduk manis dekat rumahnya semua. Engkau aja yang menyibuk. Kan? Jadi masalah dengan kerjaan yang kau hadap je lah tu. Jangan ajak-ajak orang. Ajak-ajak orang buat apa? Orang dah cerdas. Orang dah pandai. Tak mau nak duduk rumahnya sambil minum kopi, minum susu. Kasihan deh lu. Pulau dalam lubang, kalau dikorek, engkau kena patok. Paham tak paham? Kasihan kalau sampai 6 tahun, lemak sejuknya penjara, sejuk. Mereka kan kasihan dengan engkau. Menyibuk juga tu disolimin rakyat. Jokowi itu yang disolimin engkau. Jokowi itu tahu undang-undang. Apa? Dia hanya taat pada undang-undang Jokowi itu. Bukan ikut kehendak engkau suruh tunjuk-tunjuk ijazah. Engkau siapa nak narahkan? Coba saya minta KTP engkau. Ada itu yang engkau kasih. Tak mungkin dikasih. Karena takut disalahgunakan. Paham tak paham? Itu dilindungi undang-undang. Tak boleh sembarangan. Kasih-kasih data dekat orang. Paham kau? Dah lah, berjuang sendiri kau pergi sana. Kau takkan selamat mah. Masuk juga. Kan? Oke, Assalamualaikum. Udahlah, Tipa Bro. Gak usah kau ngomong-ngomong masalah hari Jumat, hari yang berkah. Tanggal 7 yang Allah sukai. Allah yang mana itu? Allahmu yang mana itu? Jangan kau bawa keberkahan, kau bawa nama Allah, tapi perbuatamu koyok setan. Jadi kau anggap itu hari Jumat itu yang berkah, hari lain gak berkah. Oh, dakjal. Kau cerita-cerita Tuhan, cerita-cerita Allah itu udahlah, gak masuk. Gak masuk. Kamu tuh gak usah banyak mulut. Nanti kau pipis pepekmu itu kencing lagi. Ya. Gak usah banyak keluar begini. Yang jelas tunggu hari Kamis besok. Dah. Gak usah sok-sok munafik kau. Kau udah ketakutan itu. Gayamu yang begono begini. Saya lo gak kenal berkah hari Jumat tuh gak ada namanya Jumat berkah. Semua hari itu berkah. Asal mau berusaha dan mau bekerja. Mau hari Jumat pun. Kalau hanya untuk menghujat orang itu tetap enggak berkah. Lama-lama malah mulutmu itu nanti ditempeleng pakai sepatu orang. Ya. Enggak usah cerita berkah-berkah. Yang berkah itu, ngerti enggak kau cara yang cari berkah itu? Berkah itu yang kamu kerjakan yang halal, duitnya halal, itu berkah namanya. Ya. Alam ini diciptakan siang dan malam. Siang untuk berusaha, malam untuk istirahat. Ngerti? Itu aja. Gak ada namanya bedanya hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa, hari Senin, hari Minggu, hari Sabtu. Gak ada. Yang jelasnya harinya terang, gak hujan, terus kau mau bekerja yang betul, dapat rezeki, itu berkah. Ngerti? Mau hari Jumat pun, kalau kamu kerjamu itu yang nggak benar, kerjamu hanya mitnah, menipu, mencuri bahasa orang,
mencuri kepercayaan orang itu namanya durhaka, enggak berkah, dosa. Bukan harus Jumat berkah, ya. Udah, nanti kau celanamu basah lagi. Aku yakin besok tuh udah dipanggil polisi, udah ditetapkan, terus kamu ditahan, celanamu akan basah. Karena apa? Barangmu itu sudah rusak. Sama dengan mulutmu sudah rusak. Ngerti nggak kau Tipa? Hah? Jangan kau bilang berkah-berkah ya. Monyet. Ngerti monyet nggak? Iya Pak Tipa. Rakyat bergerak ngepruk cocotmu kuwi. Noleh gitokmu kelakuanmu urung tentu bener Pak Tipa. Ayu-ayu kelakuanmu kaya bangsat. Jadi tepat 6 bulan yang lalu, 6 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, 6 bulan yang lalu kita bersama-sama hadir di ruangan ini persis. Ya. Pada waktu itu Jokowi menyampaikan laporan polisinya. Ya, waktu itu ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya, ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Kami rencana bulan Desember 2025, bulan depan, saya, Mas Roy, sama Bang Rismon akan ke Singapura untuk melanjutkan penelitian kami, melengkapi apa yang kami tulis. Tapi begitu kami masuk sebagai tersangka, kami sudah dicekal, nggak bisa keluar negeri. Ya, dengan status tersangka kami nggak bisa keluar negeri. Jadi harapan saya sebetulnya kalian nggak usah risau. Saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam, hanya karena kalian membisu, hanya karena kalian tidak mau peduli dengan apa yang kami lakukan. Kami di luar maupun kami di dalam tahanan, kami masih bisa makan soto, ya, masih bisa makan soto. Gak ada masalah, ya, gak ada masalah. Saya tidak tahu apakah yang ada di ruangan ini menyadari besarnya masalah ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini menyadari betul besarnya masalah ini. Ini adalah perang terbesar 80 tahun. Ini perang terbesar 80 tahun. Rakyat biasa, bukan siapa-siapa, melawan mantan penguasa yang menguasai 11 triliun. Sedih. Yang paling menyedihkan adalah kalau apapun yang terjadi, skenario terburuk pada kami, tetapi tidak ada yang melanjutkan perjuangan ini. Berarti negara kita layak untuk dilabel menjadi bangsa pengecut. Takut sih. Si maling pancing ngemis dukungan dari PEM, dari MUI, katanya membela masyarakat. Kok ditinggal? Ya iyalah, kau kan maling. Bersama dengan trio kuek-kuekmu itu, katanya berjuang untuk masyarakat. Masyarakat mana? Kalau berjuang untuk masyarakat, pasti tidak ditinggal. Ya, ini malah ditinggal dong. Begitu masuk kerangkeng, ditetapkan jadi tersangka, ditinggal. Yang katanya masyarakat pendukungnya. Gimana, Panci? Aman? Ke laut ini. Jadi kalau kita perhatikan ya, anak-anak babi ini pekerjaannya ya setiap hari begini ya. Kumpul-kumpul bikin podcast, tapi yang dijual namanya Pak Jokowi terus ya. Kalau nggak jual nama Pak Jokowi, anak-anak babi ini tidak makan ya. Seperti anak babi yang besar ini, apalagi anak babi yang kecil itu tuh. Kalau saya
yang ceburin Pak Jokowi ke laut nanti nih. Pukimak kau, asu kau, ya. Kau yang akan dijeburin ke dalam sepiteng, ya. Kalau ketemu aku ceburin kau, asli ku ceburin kau ke dalam got. Kalau enggak ke dalam sepiteng kau, Pukimak asu, anak babi, ya. Pukimak. Ngaca kamu itu. Lihat tubuh kamu yang sangat jelek itu tuh, ya. Yang sangat gembel banget itu tuh. Siapa kau sok-sok nyinyir kau ya sama Pak Jokowi? Pukimak. Ada otak nggak kau ini? Pukimak asu. Ya. Kita sudah simak videonya teman-teman ya. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Subastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.